Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Hairul Zaidan dengan NPM 202115500004 dengan kelas R2A. Saya sendiri mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sejarah tentang peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro. Profil Pangeran Diponegoro. Nama Bendara Pangeran Haryadipanegara atau Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785, tempat Ngayogyakarta, Hadiningrat atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Wafat pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Tempat Belanda Makassar, Hindia Belanda. Orang tua Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Manggarawati. Pasangan Raden Ajeng Ratu Ratna Ningsih, agama Islam. Sejak menjelang dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Dia beralasan bahwa posisi ibunya bukanlah seorang istri permaisuri. Hal itulah yang membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum, Islam, dan Jawa. Dia juga tertarik kepada masalah-masalah keagamaan daripada masalah pemerintah keraton. Itulah yang membuatnya dapat membaur dengan rakyat atau pribumi. Dan dia lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya, yakni Gusti Anjeng Ratu Tegalrejo. Latar belakang peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan serta kondisi di Surakarta dan Yogyakarta kian hari kian memburuk karena pengaruh intervensi yang dilakukan Belanda, serta memperlakukan pasal yang sangat merugikan bagi Surakarta dan Yogyakarta. Seperti halnya, Belanda membuat pasal bagi pribumi terutama kepada petani untuk bekerja kepada kolonial tanpa mendapatkan upah. Selain itu, Belanda membawa pergeseran budaya barat ke dalam budaya lokal. Hal ini sangat membuat kerugian serta derita terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Kronologi perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada pertengahan bulan Mei tahun 1825, Semisar memutuskan untuk memperbaiki jalan di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang dilakukan oleh Belanda mendapatkan kecaman serta kemarahan dari Pangeran Diponegoro karena Belanda membelokkan arah dalam pembangunan jalan sehingga mengenai makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Hal ini menyebabkan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Strategi dalam perlawanan Pangeran Diponegoro. Setelah itu, Belanda memberikan respon terhadap Pangeran Diponegoro, yaitu melancarkan aksi menculik Pangeran Diponegoro di kediamannya. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong dengan beberapa kerabat, yaitu Kiai Mojo, Setot, dan tak lupa juga ada pasukan yang sudah dipersiapkan, di mana ia menyusun strategi perang. Ada beberapa strategi yang dilancarkan, seperti merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar, mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda, memilih bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan, serta membagi wilayah perang dan pertahanan menggunakan taktik perang gerilya. Perluasan daerah perang. Setelah beberapa minggu terjadi perlawanan, pada akhirnya Pangeran Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada awal berkobarnya Perang Diponegoro.
Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang, kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, serta Kediri. Strategi benteng stelsel Belanda. Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal de Kock sebagai pimpinan perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng stelsel. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda sehingga ruang geraknya menjadi semakin sempit dan juga Belanda menarik pasukan yang sedang perang di Sumatera Barat yaitu Perang Padri dibawa pasukannya ke Jawa untuk melawan pasukan Diponegoro. Tokoh-tokoh dalam peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada gambar pertama yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah sosok yang mencetus ide untuk melawan bangsa Belanda dan serta menghilangkan penindasan atau kebijakan-kebijakan yang sangat menyusahkan masyarakat luas terutama di Keraton Yogyakarta ataupun di Keraton Surakarta. Selanjutnya yaitu Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah seorang ulama. Ia membantu Pangeran Diponegoro untuk melancarkan aksinya sebagai pimpinan spiritual dan juga ditempatkan sebagai panglima perang. Gambar ketiga yaitu Sentot Alibasah Prawirodirjo. Sentot Alibasah ini adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV. Alasan ia mengikuti perlawanan atau mengikut pasukan Pangeran Diponegoro untuk membalaskan dendamnya kepada Belanda karena ayahnya Ronggo Prawirodirjo tewas ketika masa pemerintahan Dendels. Dan gambar terakhir yaitu Hendrik Smisert. Hendrik Smisert adalah Residen Yogyakarta yang dipilih oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Smisert menduduki tahta selama sekitar 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Dan ia juga yang membuat kebijakan dalam pembangunan jalan dan juga ia yang mempunyai masalah terhadap Pangeran Diponegoro karena memasang patok pada makam leluhur Pangeran Diponegoro. Yaitu akhir perlawanan. Pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pimpinan spiritual pemberontakan ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Dan yang terakhir itu kesimpulan dari peristiwa perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi karena Belanda yang secara terus-menerus membuat kondisi Surakarta dan Yogyakarta semakin memburuk. Karena ulah Belanda memberikan undang-undang serta kebijakan yang merugikan masyarakat luas, terutama di wilayah Jawa, itu Yogyakarta dan Surakarta. Seperti menanamkan pajak yang berlebih, menerapkan sistem kerja paksa, serta mencampuri sistem pemerintah kerajaan atau keraton. Selain itu, ada penyebab lain, yaitu Belanda membuat patok yang ditujukan dalam pembuatan jalan, dan patok tersebut mengenai makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Sejak saat itu, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan secara kedaerahan dengan jangka 5 tahun. Tetapi karena Belanda unggul dalam perlawanan, karena juga Belanda dipersenjatai modern, dan Belanda memiliki taktik perang yang unggul seperti taktik benteng stelsel, pada akhirnya tertangkaplah Pangeran Diponegoro beserta jajarannya. Setelah itu, perang semakin melemah dan membuat Belanda
makin meluaskan kekuasaannya di tanah Jawa. Dan mulai saat itu jajarannya diasingkan di wilayah lain yang jauh dari Pulau Jawa, serta Pangeran Diponegoro juga diasingkan ke Benteng Rotterdam dan sehingga meninggal pada tahun 1855. Berikut gambar di sampingnya itu diorama tentang penangkapan Pangeran Diponegoro dan akhir dari perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekeliruan, ketidakbenaran, dan kesalahan atas penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.